dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahbihi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi khalaqahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, masyaallah. Senang sekali saya Hamdan Al-Kafi bisa kembali di acara yang spesial dan juga di momen spesial kali ini, yakni di Isra Mi'raj, dan kita bersilaturahim di acara yang spesial pula, yakni Hasanah Islam, dengan tema kita kali ini yakni membumikan langit. Dan acara ini disiarkan langsung oleh Metro TV dari Masjid kebanggaan kita semua umat muslim di Indonesia, yakni Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pemirsa, kali ini bersama saya Hamdan Al-Kafi, tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kami di sini ada Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Syukran jazilan. Dan juga ada Profesor Dr. Haji Quraish Shihab MA. Beliau adalah pendiri Pusat Studi Al-Quran. Assalamualaikum Abi, syukran jazilan. Dan ada juga intelektual muslim. Beliau adalah Al-Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Siapa yang nggak kenal beliau? Dari idola mak-mak juga di sini ya, nggak hanya idola kaum milenial dan Gen Z. Syukran jazilan biadurikum. Terima kasih waktunya, Bib. Masya Allah. Dan hadirin pemirsa, Isra Mi'raj tak dipungkiri adalah, kita tahu semua, adalah sebuah peristiwa yang agung tentunya dalam sejarah umat Islam, di mana ada semacam bisa dikatakan dialog, Abi, Prof dan juga Habib, ada dialog bahasa-bahasa langit antara Rasulullah tercinta Muhammad SAW, tidak hanya dengan malaikat Jibril, tidak hanya dengan Nabiullah Musa alaihissalam, namun juga langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan spiritual ini kita akan mencoba nanti menyelami kedalaman hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini agar bisa kita sama-sama membumikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membimbing kita agar kita semua bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja kita kali ini akan membahas terkait dengan surat Al-Isra ayat 1, Abi Quraish. Perkenankan saya bertanya terkait dengan ayat 1 ini. Di situ tertulis bahwa Rasulullah SAW diperjalankan dalam Isra Mi'raj dan disebut sebagai hamba, Abi. Kenapa Allah tidak menyebut nama beliau langsung Muhammad atau mungkin Rasul atau Nabi, hanya disebut hamba? Tafadhol, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra, awal suratul Isra itu sangat unik. Semua kata demi kata pada ayat itu punya makna. Dimulai dengan subhana. Subhana itu digunakan untuk sesuatu yang luar biasa, yang aneh, menakjubkan. Jadi sebelum dia cerita Isra, dia sebut ini suatu hal yang aneh, ini suatu hal yang menakjubkan. Yang kedua, Asra itu artinya perjalanan malam, tetapi ditambah lagi dengan kata lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Oke, abdihi itu hambanya. Apakah sifat yang termulia bagi seorang manusia? Sifat yang termulia adalah sifat yang intinya ditugaskan untuknya untuk melakukannya. Sehingga ketika Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali mengabdi, beribadah kepadaku, kalau demikian sifat yang termulia adalah abd, menjadi hamba ilahi. Ketika kita berkata hamba, itu ada tiga.
Yang pertama, hamba tidak memiliki sesuatu, sehingga apa yang ada pada diri Anda bukan milik Anda, milik Tuhan Anda, dalam hal ini milik Tuhan. Yang kedua, hamba itu hanya melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh tuannya atau dilarang, dia hindari. Itu hamba. Yang ketiga, hamba itu dalam bahasa juga berarti alat, sehingga hamba adalah alat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan hamba di sini, bukan menyebut nama Muhammad. Saya kira itu. Dan toh tidak disebut juga sebagai seorang nabi atau rasul saat itu, Abi. Karena yang terpenting jadi hamba. Saya kira itu. Baik. Kalau Abi, ditanya terkait dengan dari Isra Mi'raj itu sendiri, itu ada semacam dialog yang kita bawakan dalam sholat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ada dialog di situ, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagainya. Ada makna-makna yang tersiratkah yang bisa terpetik dalam dialog istimewa ini, sehingga kita bisa memetik hikmah di situ, ibrah, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Abi? Kalau saya ditanya tentang at-tahiyatul mubarakat, memang populer dikatakan itu dialog antara Nabi Muhammad dengan itu. Tapi hemat saya, sepanjang pembacaan saya dari ulama-ulama, itu tidak ada dasarnya. Jangan berkata Nabi at-tahiyatul mubarakatuh salawatulillah, terus disambut oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi, terus malaikat berkata assalamualaikum. Itu tidak ada dasarnya. Tetapi dia mempunyai makna. Dia mempunyai makna bahwa penghormatan dan pengagungan itu harus disampaikan dan ditujukan kepada Allah. Tanpa kita harus berkata bahwa ada dialog. Kita harus berkata bahwa memang Allah menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Tidak harus kita katakan itu dialog. Memang ada perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tidak harus kita katakan bahwa itu diambil dari dialog ini. Itu hemat saya. Pasti ada yang berkata demikian, tapi kita bisa merujuk kepada sanad, kepada penilaian tentang riwayat itu. Pada umumnya yang saya ketahui, kalau ulama ya, tidak mengakui itu sebagai terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Tapi lain halnya dari itu, makna yang terkandung dalam bacaan yang tiap hari kita sholat baca itu sangat banyak. Oh iya, jelas. Dalam maknanya ya, Pak. Jelas penghormatan yang agung, yang beragam, tahiyat al-mubarakat yang penuh dengan keberkatan. Untuk siapa? Lillah. Kalau kita tujukan kepada Allah, kita harap dampaknya kepada kita. Itu tujuannya. Taib. Abi, syukran jazilan memberikan banyak pencerahan dan juga banyak hikmah-hikmah yang tersendiri yang bisa kita petik kali ini, terutama banyak sekali terkait dengan bagaimana tadi wujud seorang hamba, hakikat seorang hamba yang sebenarnya memang oleh Allah itulah kita hamba di dunia ini, bagaimana kita harus selalu berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abi, kita sebelum melanjut ke acara selanjutnya dan ke segmen selanjutnya, kita akan lebih dahulu ada Habib Husain Ja'far di sini. Bib, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau boleh saya bertanya agak sedikit menggelitik ini, Rasulullah SAW kenapa ya disuruh bolak-balik dari bawah ke atas, sudah menerima perintah sholat 50, kemudian bolak-balik lagi hingga beberapa kali, akhirnya sampai deal kesepakatan semacam itu. Dari pandangan Habib seperti apa, Bib, di sini, Bib? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang berbagai hal terkait apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Abi Quraisy, dan salah duanya adalah terkait yang dipertanyakan. Ada perbedaan pendapat tentang negosiasi antara Nabi Muhammad dan Allah dengan didampingi oleh Nabi Musa terkait perintah sholat itu. Salah satu yang katakanlah paling populer, pertama kali Allah itu memberikan perintah 50 kali sholat. Kemudian Nabi Musa katakan kepada Nabi Muhammad, oh umat kamu tidak akan mampu, maka mintalah keringanan kepada Allah. Maka kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Allah meminta keringanan.
Dan karena memang Allah yang menawarkan kepada Nabi Muhammad, wasal tu'to, apapun yang engkau minta wahai Nabi Muhammad, karena engkau adalah kekasihku, aku akan berikan kepada engkau. Dan kemudian terjadi perbedaan pendapat, misalnya kemudian Allah menurunkan ke 40, ada yang bilang menurunkan ke 45. Ada banyak sekali perbedaan tentang itu. Tapi saya ingin fokus sebagaimana Abi Quraish Shihab tadi kepada makna dari kisah ini. Karena memang perjalanan Isra dan Mi'raj ini karena begitu agungnya dan begitu magisnya, sehingga banyak pendekatan-pendekatan yang cenderungnya sufistik agar makna yang agung ini bisa ditangkap seluas mungkin. Makanya yang ditulis tentang sejarah Isra Mi'raj itu kemudian banyak sekali nuansa syairnya. Karena syair itu lebih bisa menangkap makna ketimbang kata-kata di luar syair itu sendiri. Misalnya puisi lebih bisa menangkap makna daripada prosa. Prosa bisa lebih menangkap makna daripada artikel. Artikel bisa lebih menangkap makna daripada status Facebook kita. Jadi maka kemudian para sufi menjelaskannya dengan syair, yang kemudian salah satu maknanya dari dialog ini, pertama bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa jadikan musyawarah, jadikan dialog yang demokratis sebagai cara kita menyelesaikan masalah di antara kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah telah berjanji agama ini adalah agama yang manusiawi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu aspek-aspek kemanusiaan betul-betul dipertimbangkan oleh Allah. Sehingga kemudian dialog itu dimaknai sebagai dialog antara Sang Pencipta dengan manusia yang diciptakannya terkait dengan ajaran yang diturunkan kepada manusia ini. Sehingga kemudian terjadilah dialog ini karena Allah begitu menghormati kita sebagai manusia. Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu sebagai manusia. Bukan seharusnya, semampu kamu yang bisa kamu lakukan secara maksimal, lakukanlah sebagai manusia. Karena ini agama untuk manusia dan berprinsip kemanusiaan serta untuk menuntun manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada makna itu juga dalam ada makna musyawarah, ada makna kemanusiaan, dan yang terakhir yang saya tangkap maknanya adalah makna tentang toleransi. Karena kita ketahui Nabi Musa membawa kitab dan ajarannya sendiri sebelum Nabi Muhammad, sekaligus makna kesatuan ajaran dari Allah kepada manusia. Bahwa dari awal inna dina indallahil Islam, agama itu dari awal Nabi Adam diciptakan adalah Islam. Kemudian dideklarasikan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Ini untuk menunjukkan bahwa agama yang pernah diutus melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, dan nabi-nabi sebelumnya itu semua Islam. Sehingga kemudian terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa untuk juga memberikan makna bahwa ini satu kesatuan ajaran semua. Bukan Allah itu bingung memberikan ajaran, oh dulu yang benar Yahudi, kemudian diganti dengan Nasrani, kemudian diganti dengan Islam. Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga makna dari dialog itu menunjukkan ternyata Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah satu kesatuan sebagai utusan Allah yang membawa ajaran Allah. Masya Allah. Inna dina indallahil Islam. Subhanallah. Syukran jazilan Bib. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana terkait dengan suatu riwayat Prof. Nasr bahwa kalau Rasulullah SAW, atap rumahku terbuka, lalu turun malaikat Jibril dan membuka dadaku dan membersihkan dadaku dengan air Zam-Zam. Lalu ia membawa baskom emas dengan penuh hikmah dan iman. Kemudian ia meraih tanganku dan mengajakku ke langit. Mengapa dada seorang Rasulullah tercinta Muhammad SAW yang terkenal akhlak mulia, beliau juga bersih hatinya, tetap saja saat itu ada simbolik dada dibuka dan dibersihkan hatinya. Begitu demikian, apakah ini mencerminkan bahwa seorang Rasul pun masih perlu dibersihkan semacam itu? Bagaimana ini? Tafadhol Prof. Nasr. Iya, baik.
membumikan bahasa langit ya. Bahasa itu adalah sebuah simbol untuk menjelaskan sesuatu. Sehingga kalau kita bicara tentang bahasa, tentu kita tidak hanya memahami lafaz-lafaz, huruf-huruf tertentu ya. Alam semesta ini juga adalah bahasa Tuhan ya. Sanurihim ayatina fil afaq. Alam semesta ini juga adalah bentuk simbolisasi bahasa langit yang untuk kita pahami. Iqra bismi rabbik itu bukan membaca lafaz malam hari, nggak ada lampu, buta huruf, dan nggak ada objek yang mau dibaca. Jadi tidak ada maf'ul itu kan, berarti yufidul am, menunjukkan keumuman. Untuk menjawab pertanyaan itu saya kira saya ingin mengkonfirmasi dulu ke Pak Quraisy. Saya kira intinya ini satu hal tadi yang sangat penting. Kata kuncinya adalah hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di dalam Quran Pak Quraisy saya lihat ada 4 istilah. Ada abidun, ada abidun, ada abdun, ada ibadun. Kalau abidun menyembah berhala. Abid, A-nya panjang. Iya. Wala ana abidun ma'abattum. Tapi kalau abidun selain menyembah berhala sudah mulai sadar, sudah mulai menyembah Tuhan juga. Jadi masih musyrik di situ ya. Abid ya. Tapi kalau abdun itu mukhlis, itu betul-betul hanya menyembah Allah, sama dengan ibadun. Jadi abdun dan ibadun itu menyembah Allah. Kalau abidun menyembah berhala, abidun menyembah berhala dan menyembah Tuhan juga. Terjemahan bahasa Indonesianya semuanya hamba. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik. Saya ingin konfirmasi kepada guru kita semua. Bisakah kita mengartikan bahwa yang bisa mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad, karena Tuhan tidak mengatakan subhanallazi asra bi Muhammadin. Dan bisakah kita maknai huruf ba di situ litab'id, kedekatan, bahwa kita semuanya hamba, tapi tidak semuanya bisa mencapai puncak, bisa naik mi'raj ini. Itu ada kedekatan. Tidak dikatakan subhanallazi asra Muhammadun, tapi bi Muhammadin, itu hamba yang betul-betul dekat dengan Tuhan, itulah yang bisa naik ke atas ya. Nah, kalau ini kita bisa fahami, berarti kan peristiwa yang dialami Rasulullah tadi itu saya juga tidak pernah mendalami kesahihan validitas hadis itu, pembelahan dada. Kalaupun memang itu ada, mungkin bisa kita maknai dalam pengertian simbolik juga. Tapi Allahu a'lam. Saya kira sebelum sampai ke situ nanti itu pembahasan berikutnya. Kita akan membahas dulu, menuntaskan pertanyaan yang sangat fundamental ini Pak Quraisy ini, karena seringkali kita, apakah cuma Nabi Muhammad bisa mi'raj? Ya, kalau Isra-nya kita bisa Isra, tapi Mi'rajnya belum tentu. Karena Isra Mi'raj itu kan 2 suku kata itu. Isra itu perjalanan horizontal, Mi'raj itu perjalanan vertikal. Jadi satu Isra hablum minan nas, Mi'rajnya itu bisa diartikan hablum minallah. Jadi full meaning apa yang disebut dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dan kenapa ada lail, kenapa bukan nahar? Bisa nggak kita artikan nahar dalam arti nakirah di situ, bahwa malam itu dalam syair-syair bahasa Arab itu bukan hanya berarti malam dalam pengertian gelap. Malam juga bisa berarti keheningan, kesahduan, kehangatan, kerinduan, kehusyuan, ya, kedamaian. Nah, kalau suasana kebatinan bisa terwujud dalam seperti itu, apakah itu juga bisa kita artikan paling nikmat untuk berjalan ke atas? Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Apakah malam dalam pengertian fakta atau makna dalam pengertian simbolik? Nah, saya kira Pak Quraisy tadi menyebutkan bahwa ayat ini sangat penting untuk kita kaji, kata demi kata, huruf demi huruf. Nah, mungkin kita minta dulu pendapatnya Pak Quraisy, ini sangat penting, baru kita pindah ke topik-topik yang lain. Baik. Abi, Afwan, mungkin kita akan jeda komersial terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam berikut ini.
Dipersembahkan oleh Syukur jazilan masih bersama kami di Hasanah Islam Spesial Isra Mi'raj, masih bersama saya Amdal Kafi dan juga ada di sini Pak Profesor Nazarul Umar dan juga Abi Quraish Shihab dan juga Habib Jafar Al-Hadar. Nah, dan di sini nanti kita akan membahas banyak hal terkait dengan Isra Mi'raj ini, namun kita lebih dahulu masih ingin menyambung pertanyaan dari Prof. Nasar kepada Abi Quraish, dan mohon tadi juga ada titipan dari Habib bahwa ayat 1 dari Al-Isra ini kalau boleh makna per katanya boleh disilakan secara detail semacam itu, Abi. Tafadhal, Abi. Baik, yang pertama soal kata abd dan lain-lain. Abdan tadi ya. Apa yang dikemukakan tadi oleh Pak, saya panggil Pak Nasruddin, bukan Pak Menteri, itu salah satu pendapat ulama. Tapi ada juga yang punya tinjauan lain. Dia katakan kata abd itu bisa juga digunakan untuk hamba Allah yang taat dan dekat kepadanya. Tidak selalu harus yang durhaka. Buktinya Zakaria, apa ayatnya Zakaria? Isnada bukan apa, ada ayat abdahu Zakaria, abdahu Zakaria. Zakaria Nabi. Oke. Nah, jadi itu satu, tidak harus lama. Bentuk jamaknya ada abid, ada ibad. Abid itu yang durhaka. Kalau ibad yang taat atau yang mau kembali kepada Tuhan. Karena itu dikatakan wadkhuli fi ibadi, bukan fi abidi. Masuklah dalam kelompok ibadi, hamba-hambaku yang taat. Nah, bisa juga yang ingin kembali, ya qul la taqnatu min rahmatillah, ya toh, jangan bisa juga orang yang mau kembali walaupun belum kembali. Karena itu di hari kemudian bisa jadi ada orang-orang yang durhaka yang dicetuskan oleh Al-Quran dengan kata ibad. Itu satu. Yang kedua soal lailan. Lail itu pada mulanya berarti hitam gelap. Itu pada mulanya. Karena itu wanita yang berkulit hitam dan manis dipanggil Laila. Itu dari segi bahasa. Malam itu dinamai lail karena gelap. Di sini ada pembahasan di kalangan ulama ketika Allah menyatakan wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai lail. Lail apa? Gelap. Kalau begitu dalam pandangan sementara ulama, kita tidak boleh buka puasa kalau masih ada mega merah karena belum gelap. Oke, itu dari segi bahasa. Nah, di sini dipilih kata lailan. Ada pertanyaan di kalangan ulama, mengapa kata lailan ini disebut padahal sudah ada kata asra. Asra itu perjalanan di waktu malam. Jadi sebenarnya katanya tidak perlu lagi ada lail. Dijawab tidak. Lailan di sini berbentuk nakirah dan bertanwin. Lailan artinya sedikit. Jadi diperjalankan di waktu malam, bukan sepanjang malam, tetapi dalam masa yang sedikit. Jadi perjalanan Nabi itu dilukiskan, berjalan, diisrakan dan kembali bantalnya masih hangat. Demikian cepat. Dan jangan berkata itu mustahil, karena bukan beliau yang pergi tetapi dipergikan.
Sama jangan berkata kepada lalat yang berangkat ke Aceh, berangkat ke ini, kembali ke Jakarta, lalu bercerita pada teman-temannya, saya tadi dari Aceh. Masa cuma 4 jam bolak-balik, tak masuk di akal. Betul kalau dipakai akal Aceh, tapi dia dibawa oleh pesawat terbang. Di sini Nabi dibawa oleh Tuhan yang tidak membutuhkan waktu untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya ada kata lailan. Penguat hanya ingin menggambarkan dalam waktu yang singkat semacam itu ya, Abi ya? Iya. Baik, taib. Ada tekapan, Prof, terkait dengan hal ini? Iya, Abi tadi, kayak scanner. Bisa merekam dalam tempo yang sangat singkat, tapi itu penuh dengan gambar isi-isi. Jadi scanner. Jadi sekarang teknologi itu semakin bisa membenarkan cerita-cerita tentang Isra Mi'raj itu. Saya kira gitu. Masya Allah. Taib. Abi dan Profesor, terkait dengan hal ini, Isra Mi'raj ini kita tahu bahwa punya oleh-oleh yang spesial, Bib. Oleh-oleh spesial dari Isra Mi'raj ini adalah salah satunya adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun banyak yang sering bertanya, kenapa nggak usah jauh-jauh, saya pribadi juga sholat insya Allah selalu ditegakkan, namun tidak secara otomatis bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa hal ini masih bisa terjadi, Bib? Tafadhal, Bib. Ya, izin saya mau masuk dari pertanyaan sebelumnya tadi. Makna pembersihan hati. Karena memang ini adalah perjalanan yang agung. Tadi saya sampaikan bahwa banyak syair-syair yang dibuat untuk menjelaskan sehingga terjadi banyak perbedaan pendapat termasuk dalam hal ini soal pembersihan dadanya Nabi Muhammad. Namun para ulama yang menjelaskan tentang pembersihan dada Nabi Muhammad itu diriwayatkan 4 kali terjadi di umur 4 tahun, 10 tahun, kemudian ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, serta saat Isra Mi'raj. Syekh Ramadanul Buti mengatakan itu maknanya adalah i'lan, artinya pengumuman tentang agar bersiap dengan tugas dari Allah ini. Itu tidak menambah apa-apa, sebatas sebagai deklarasi saja. Seperti orang kalau mau bertanding tinju, dia itu dipijit-pijit punggungnya oleh pelatihnya, itu gak nambah kekuatan, itu hanya simbolisasi deklarasi bentar lagi akan ada pertarungan yang besar, perjalanan yang agung dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik juga adalah pendapat dari Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Yang Nabi adalah pribadi yang penuh dengan rahmat. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Dadanya sesak dengan rahmat bagi siapa saja. Dan rahmat itu kemudian dalam satu riwayat ketika dadanya dibelah, diambil sisi syaitan. Apa maknanya? Maknanya adalah yang diambil, dijelaskan oleh guru kami dengan mengutip guru-guru dari kami, bahwa yang diambil adalah sisi rahmat atau kasih sayang kepada iblis. Karena kasih sayang kepada iblis itu bisa kemudian menjadikan seseorang polos, bukan tulus, sehingga dimanfaatkan oleh iblis. Sehingga dalam satu riwayat Nabi Musa pernah didatangi oleh iblis yang ingin taubat. Kemudian kata Nabi Musa, kamu serius mau taubat? Iya, bisa enggak? Allah selalu membuka pintu taubat. Kalau begitu tolong sampaikan kepada Allah. Ini riwayat saya mengutip dari Gus Baha pernah menceritakan tentang riwayat ini. Kemudian pergilah, berbicaralah Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, iblis itu mau taubat, gimana caranya? Kemudian kata Allah, ya sudah kalau begitu datanglah ke kuburan Adam dan bersujudlah di kuburan Adam. Wah, Nabi Musa senang. Wah, berarti iblis taubat, kemudian masalah selesai. Kemudian disampaikan kepada iblis. Iblis, kata Allah, kamu bisa bertobat. Syaratnya cuma satu, datang ke kuburannya Nabi Adam dan bersujud ke
kuburannya Nabi Adam. Kemudian kata iblis, jangankan kepada kuburannya, Adam masih hidup saja saya gak mau sujud, apalagi cuman ke kuburannya, kata iblis. Maka kemudian kepolosan, bukan ketulusan seperti ini yang ingin dihindarkan dari Nabi Muhammad, karena rahmatnya Nabi Muhammad begitu luas hingga pada iblis sekalipun. Nah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Mi'raj itu adalah satu hadiah, yaitu sholat. Di antara sejarah sebelum Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah ada banyak kesedihan yang menimpa Nabi Muhammad. Meninggalnya Abu Thalib, paman beliau, kemudian meninggalnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau, sehingga kesedihan-kesedihan ini dihibur oleh Allah dengan memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, dan diberi kado terindah untuk menjadi healing di setiap saat. Nggak usah lagi Isra Mi'raj lagi, pokoknya setiap sumpah pakai Mi'rajnya seorang mukmin ini, yaitu apa? Sholat. Maka sholat itu adalah healing yang terbaik, kado yang terindah dari Allah, agar kalau kita sedang sedih, sedang sumpah, maka sholat itu yang akan menjadi penghilang kesumpekan itu. Dan sholat itu adalah satu benang yang menghubungkan kita dengan Allah, sehingga mungkin kita masih nakal ini dan itu, tapi harus tetap sholat agar tetap terhubung dengan Allah, sehingga Allah terus membimbing kita. Tapi Al-Quran katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan dari kekejian dan kemungkaran. Cuman banyak anak muda yang STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Seharusnya kata Quran nggak ada itu istilah STMJ. Karena seorang kalau maksiat berarti dia tidak sedang sholat, berarti dia tidak sedang beriman, kata Nabi Muhammad. Tapi kenapa ini terjadi? Karena yang sering kita lakukan hanyalah menjalankan sholat, melakukan sholat, tapi bukan aqimus sholat, bukan menegakkan sholat itu setegak-tegaknya, sehingga kemudian ya terjadilah sholat terus maksiat jalan itu. Karena sholatnya, kalau saya sering bilang dalam nada yang bercanda, sholatnya itu sebatas yoga bersyariah aja, gerak-gerak aja, cuman dikasih bacaan. Jauh beda dengan yoga, cuman ini dibungkus syariat. Dibungkus syariat. Karena itu di ayat yang lain dikatakan, bagi orang yang tidak menegakkan sholat, tidak sholat secara khusyuk, sholat itu pasti terasa berat. Pasti bukan hanya tidak menghibur kita, tapi menjadi beban bagi kita. Bagi yang hanya menjalankan sholat, belum menegakkan sholat, itu bedanya ya Beb ya. Sholat kita adalah healing kita. Siapa yang healing masih butuh harus jalan-jalan, ayo coba mulai sekarang, kalau butuh healing, sholatlah kita. Semoga selalu Allah memberikan kekuatan untuk bisa kita istiqomah, untuk selalu berbuat baik dan sholat. Syukran jazilan Habib. Terus nanti kita usai jeda berikut, kami akan bertanya kepada Prof. Nasar terkait dengan sholat juga. Di sini saya tergelitik dengan salah satu ayat dari surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaimana orang yang melaksanakan sholat namun bisa disebut celaka gitu Prof. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Hasanah Islam Spesial. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih masih bersama kami di Hasanah Islam Spesial Isra Mi'raj, dan kita langsung ke Prof. Nazar. Prof, tadi setelah sedikit disinggung terkait dengan bagaimana sih orang melaksanakan sholat tapi kok masih bisa disebut celaka itu. Tafadhol Prof. Iya, yang sholat saja celaka, apalagi yang nggak sholat ya kan. Nah, itu dia. Baik Prof. Tapi poinnya bukan di situ ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Jadi ada isyaratnya di situ, siapa yang salatnya celaka itu kan itu tidak terpisah dengan ayat pertama sampai terakhir sebetulnya. Ara'aital ladzi yukadzibudin, kata Pak Quraisy dulu ya, apabila ayat itu dibuka dengan
kalimat tanya ara'aital ladzi kadzdzaba bid-din hal ata haditsul ghasyiah dan seterusnya, itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat substansial, sangat inti di dalam ayat itu akan dibahas ya. Nah ternyata memang substansi agama itu, ukuran keberagaman itu bukan kepada banyaknya salatnya, banyaknya puasanya, tapi ara'aital ladzi kadzdzaba bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim, itu kan kriterianya adalah human relation yang sangat bagus. Seberapa besar kita care terhadap anak-anak yatim dan miskin. Baru pertengahannya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, yang formalitas gitu kan. Alladzina an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sahun itu kita lihat dalam tafsirnya Pak Quraisy itu banyak artinya tuh ya. Antara lain juga bisa putus-putus, on off gitu salatnya tuh ya. Banyak tuh. Dan alladzina hum yuraun, mendemonstrasikan kelebihan-kelebihannya di depan orang lain ya tuh kan. Riya tuh ya. Wa yamna'unal ma'un, yang enggak memberikan pertolongan padahal punya potensi, punya aktualitas untuk bisa menolong. Jadi kriteria ini dari ayat pertama sampai terakhir menunjukkan bahwa kriteria keberagaman seseorang itu adalah diukur dari resonansinya, apa aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi biasa juga diistilahkan kesalehan sosialnya itu menjadi sangat penting juga untuk menjadi ukuran apakah salat itu efektif atau tidak ya. Maka itu untuk sampai kepada salat yang seperti tadi memang harus memanfaatkan seluruh rangkaian salat itu. Salat itu kan tidak langsung salat ya. Ada wudu, ada shock terapi dulu yang harus kita lakukan. Salat yang paling bagus itu adalah ketika kita mampu menurunkan beta ke alfa ya. Beta itu 24 per second. Turunlah menjadi ke alfa ya, itu mungkin sekitar 12-10. Nah itulah yang akan menimbulkan keheningan, kekhusyuan. Nah makanya ada wudu dulu ya. Wudu itu menurut Profesor R.M. Fels itu ya, wudu itu untuk membasuh pusat kesadaran kita. Pusat kesadaran manusia itu, consciousness manusia itu terletak pada 3 tempat memang. Di bagian muka khususnya kepala ya, bagian tangan dan kaki. Nah kalau itu dibasuh dengan air dingin, maka itu akan terjadi semacam penurunan beta ke alfa secara otomatis itu. Belum lagi mendengarkan suara azan, wajib dijawab ya kan. Itu kan shock terapi kedua. Belum lagi harus menutup aurat, shock terapi ketiga. Belum lagi harus mencari arah kiblat, shock terapi keempat. Belum lagi itu ada doa-doa sebelum salat sampai kepada salat. Jadi kalau salat tanpa shock terapi, ya itulah tadi salatnya itu nggak punya efek. Nah kalau kita pingin salatnya punya efek ya, mulailah khusyuk dalam salatnya itu ketika mengambil air wudu. Itu kalau kita lihat dalam buku-buku fikih, kita tidak boleh bercakap-cakap pada saat mengambil air wudu. Ya, kemudian disunatkan menghadap ke kiblat. Jadi kalau orang nggak bisa khusyuk pada waktu berwudu, dan itu susah dibayangkan nanti juga untuk khusyuk dalam salatnya. Karena shock terapi ini harus mulai dari situ sebetulnya ya. Jadi rangkaiannya sejak wudu rangkaiannya itu ya. Itu bahkan ada dalam kitab-kitab tasawuf itu ada tajdidul wudu. Secara fikih sebetulnya gak batal, tapi energi wudunya sudah dipakai berbohong, dipakai ketawa terbahak-bahak, dipakai untuk membicarakan aib orang lain. Seperti energi spiritualnya wudu itu sudah gak mempan lagi. Kenapa? Efeknya tidak bisa menurunkan beta ke alfa. Maka itu tidak ada kata-kata yang paling bagus untuk kita ucapkan setelah berwudu sebelum sholat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Jadi satu kesatuan rangkaian itulah nanti akan melahirkan sholat yang khusyuk. Masya Allah. Syukran jazilan. Prof, kita ke Abi. Abi, sejatinya kita mungkin semua ingin tahu agar benar-benar sholat ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu praktisnya seperti apa sih, Bi? Tafadhal, Bi. Saya ingin dulu begini. Kita semua hafal rukun Islam. Ya kan? Rukun Islam hafal ya? Semua hafal ya. Tetapi tidak semua kita
atau kebanyakan kita memperhatikan apa yang harus kita laksanakan menyangkut rukun Islam itu. Saya akan beri contoh. Mengapa Allah memerintahkan kita berzakat dengan kata atu az-zakah? Salah satu maknanya antar, bukan mengeluarkan. Nah, mengapa Allah memerintahkan kita sebelum perintah puasa, dia nyatakan dulu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabl. Diwajibkan atas kamu. Kenapa Allah tidak berkata saya wajibkan atas kamu? Itu ada makna yang mestinya difahami. Nah, saya begitu haji, begitu puasa, begitu zakat. Nah, aqimus shalah. Ada aqimu. Kalau tadi dikatakan fawailun lil musallin. Kata Sayyidina Umar, banyak yang sholat tapi la yuqimus shalah, tidak mendirikan sholat. Nah, apa artinya mendirikan? Berdiri itu adalah sikap sempurna. Sempurnakan sholat itu, laksanakan sholat itu secara sempurna, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, dan sebagainya. Di dalam sholat, segala bentuk penghormatan kita temukan. Berdiri, ruku, ada yang hormat pakai ruku, ada yang hormat pakai sujud, ada yang hormat pakai kata-kata, dan sebagainya. Semua bentuk penghormatan itulah yang diperintahkan pada aqimu. Pada ayat ini dia tidak katakan fawailun lil muqiminas shalah, tapi dia katakan fawailun lil musall, celaka orang yang salat, yakni yang tidak yuqimus shalah. Salat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Bukankah kalau kita memerlukan sesuatu, kita datang pada orang, tolong berikan saya sesuatu, tulus enggak? Kira-kira mau diberi kalau yang Anda mintai tidak tulus? Nah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus, kalau Anda minta pada Tuhan dan mengharap diberi, bagaimana sikap Anda kalau ada orang yang minta pada Anda lantas Anda tidak beri? Nah, alladzina hum yamna'una al-ma'un, tidak mau memberi bantuan pada orang yang minta, padahal sama Tuhan dia mau. Tuhan juga tidak kasih Anda. Itu arti al-muqiminas shalah. Kita butuh salat, dan yang paling butuh pada salat itu ilmuwan. Baik, Abi. Saya kira panjang kalau kita mau cerita. Baik, tidak hanya kita menjalankan sholat, tapi kita menegakkan sholat. Siapa di sini yang bisa menegakkan sholat, insya Allah bisa semata-mata bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga kita bisa mengistimewakan sholat menjadi kebutuhan, bukan hanya segala kewajiban dari kita. Baik, pemirsa, Hasanah Islam akan kembali untuk Anda dengan informasi selanjutnya. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hasanah Islam di spesial Isra Mi'raj dan membumikan bahasa langit, mencari makna dan juga hikmah dari perjalanan suci Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj yang syarat makna dan pesan-pesan spiritual yang luar biasa. Dan di segmen terakhir kita, kami izin kepada Abi Quraisy terkait dengan hikmah yang paling utama yang bisa kita ambil dari ayat-ayat suci Al-Quran sebenarnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini seperti apa, Abi? Tafadhol Abi, singkat saja Abi. Hikmah yang paling utama, sulit saya menentukan apa hikmah yang paling utama. Tapi kalau harus, salat. Salat ya dari Isra Mi'raj ini ya. Salat itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau hubungan ini putus, tidak ada arti manusia. Jadi singkat, salat. Salat dalam bentuk yang diajarkan.
Salat itu mi'rajnya mukmin juga ya, nggak hanya. Iya, tandanya orang mukmin, tandanya orang yang mengenal Tuhan. Pokoknya segalanya berhubunganlah dengan Tuhan, sangka baik dengan Tuhan, itu di salat. Atau menghindari, pokoknya bagaimana hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan, berbaik-baik kepada makhluknya. Baik. Berbaik-baik pada binatang itu cerminan dari sangka baik. Apalagi pada manusia. An-nasu kulluhum iyalullah. Manusia ini semua ciptaan Allah. Dia ini. Semakin baik perlakuan Anda kepada makhluk Tuhan, semakin baik hubungan Anda dengan Tuhan. Itu salat. Masya Allah. Syukran jazilan Nabi. Prof Nasr, terkait dengan peran pemerintah sendiri nih, nggak bisa kami harus dari Profesor Nasr sendiri. Peran pemerintah khususnya Kementerian Agama, Prof, terkait dengan bagaimana membumikan pesan-pesan langit dari Isra Mi'raj ini seperti apa? Iya, pemerintah itu memang harus menjadi khalifah yang baik untuk melahirkan abid-abid, hamba-hamba yang sejati, ya kan. Jadi peranan pemerintah untuk mempersiapkan pangkalan pendaratan menjadi hamba yang baik. Jadi kalau pemerintah tidak mampu melahirkan hamba yang ideal, maka itu tantangannya besar, ya. Dan kemudian bahasa langit yang kita akan turunkan, bahasa langit itu kan biasanya dalam bentuk kitab suci, ya. Kitab suci itu membumi untuk apa? Jadi membumi untuk melangitkan kembali manusia. Pada mulanya kan manusia itu makhluk langit, ya. Turunlah Al-Quran untuk membumikan diri, kemudian untuk kemudian melangitkan manusia, mengembalikan ke kampung halamannya itu, ya. Maka itu dalam salah satu pembahasan Ibnu Arabi itu hubbul watan minal iman itu mencintai tanah air. Ternyata al-watan di situ itu mencintai tanah asal kita itu, di sana itu bagian dari iman. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ya, bahwa tanah air yang sejati kita itu di sana itu. Di sini juga tanah air duniawi kita, tapi tanah air yang sejatinya di sana. Maka itu Quran itu turun untuk membumikan kembali manusia, melangitkan kembali. Jadi tidak banyak artinya kita membumikan kalau tidak mampu melangitkan anak manusia itu. Insyaallah. Syukran jazilan Prof Nasr. Terkait dengan anak muda nih, saya tergelitik untuk nanya ke Habib Ja'far. Bib, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak muda hingga bisa menjadi gaya hidup mereka? Tafadhol, Bib. Iya, kuncinya adalah membumikan bahasa langit. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya bahwa Nabi itu dari kalangan manusia juga. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat keempat, bahwa semua Nabi dan Rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Kemudian juga dikatakan Nabi Muhammad itu suri tauladan yang harus diikuti. Artinya bahasa langit itu turun untuk kemudian dibumikan agar bisa mengangkat orang yang di bumi ke langit. Yang menarik syair dari Muhammad Iqbal, seorang sarjana muslim, ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Beliau katakan, Muhammad bin Abdullah naik ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhannya, dan setelah itu dia kembali lagi ke bumi untuk mengajak orang di bumi juga Mi'raj, bertemu dengan Tuhannya. Seandainya aku Iqbal yang melakukannya, niscaya aku tidak akan pernah turun lagi dari Mi'rajku, karena sudah bertemu dengan yang maha indah, maka turun lagi dengan manusia dengan segala kehinaan, kerendahannya, maka itu berat sekali. Ibarat kata kita sudah makan coklat, itu minum es teh manis gak kerasa manis lagi. Maka beratnya Nabi untuk turun ke bumi itu begitu berat, tapi rahmatnya Nabi kepada umat manusia itu jauh lebih besar dari rasa berat itu, sehingga Nabi mau turun lagi, hidup di tengah-tengah manusia dengan segala masalah, cacian, makian, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Maka kuncinya adalah bagaimana membumikan bahasa langit. Itulah tuntutan bagi para ulama, para pendakwah, dan siapa saja yang mau mengajarkan Islam. Bagaimana caranya? Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Pertama, mau'idatil hasanah, kata-katanya harus santun, sopan, tidak keras, tidak kejam, tidak ngejudge dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bil hikmah. Apa hikmah?
Pertama, maknanya adalah filosofis. Jangan hanya menjelaskan itu secara emosional. Banyak dai kita menjelaskan secara emosional. Pokoknya sholat karena begini. Tapi kadang aspek rasionalnya itu kenapa saya harus sholat nggak dijelaskan. Dan yang kedua, bil hikmah itu kadang dimaknai secara kreatif. Jadi kalau lagi bicara sama ibu-ibu ya dengan bahasa ibu-ibu, bicara dengan anak muda bahasa anak muda, bicara dengan orang non muslim ya juga dengan pendekatan yang tepat kepada mereka, sehingga alih-alih menyisakan ketersinggungan tapi justru dakwah itu akhirnya mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir ya namanya mengajak, jangan sampai dakwah itu tidak lebih baik dari kernek, kata Gusmus itu. Jangan sampai pendakwah itu tidak lebih baik dari kernek. Kernek itu kalau nawarin karcisnya, santun kata-katanya. Mari Pak, saya antar, saya angkatin tasnya, saya gendongin gendongin anaknya. Pokoknya gimana sekiranya orang itu mau naik ke bis. Maka jangan sampai kita tidak lebih baik dari kernek bis itu. Karena itu pada akhirnya bukan hanya soal pesan, tapi soal kesan. Para ulama katakan, bergululah kepada seseorang yang sebelum kamu mendengar kata-katanya kamu sudah terinspirasi, damai hatinya karena melihat wajahnya terkesan kepada akhlaknya yang agung. Begitu kira-kira. Semua kembali ke akhlak tadi ya, bagaimana cara menyampaikan dan mengajak tersebut ya. Bib, saya tergelitik tadi bagaimana Rasulullah SAW seyogyanya beliau sudah bertemu dengan Zat Allah di Sidratul Muntaha. Kenapa beliau masih tetap ingin turun ke bumi, bagaimana beliau memberatkan umatnya. Abi ada tanggapan terkait dengan hal ini? Tafadhol Abi. Tidak ada. Sudah cukup. Abi Kures tampaknya ini ya. Oh, baik. Prof Nasr? Tadi. Baik. Terkait hal ini memang Habib Ja'far mungkin ingin elaborasi lebih jauh bagaimana kecintaan Nabi Muhammad ketika beliau sebenarnya sudah begitu nikmat dengan bertemu dengan Zat Allah, tapi beliau tetap memperakkan umat-umat kita semua di sini. Tafadhol, elaborasi lebih jauh, Bib. Tafadhol, Bib. Iya, kalau Prof Nasar dan Abi Kures sudah bilang cukup, ya? Kemudian Anda tanya ke saya, itu bukan pertanyaan, itu jebakan itu. Prof Kures dan Prof Nasar sudah bilang cukup, terus saya ngomong, jebakan itu bagi saya, itu janganlah. Tapi itu Bib. Baik, pemirsa, Hasanah Islam akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih masih bersama kami di Hasanah Islam Special Isra Mi'raj, dan masih bersama Hamdal Kafi dan juga Prof Nasar, Abi Kures dan juga Habib Ja'far. Kita ke Abi Kures terlebih dahulu. Abi Kures tadi dipungkiri bahwa sholat ini masih menjadi seakan-akan beban, bukan kebutuhan. Hanya ini menggugurkan kewajiban semacam itu. Tafadhal, Habib. Saya ingin memberi ilustrasi. Silahkan masing-masing menjawab dalam hatinya. Seandainya orang yang Anda cintai sakit, Anda antar dia ke dokter A, tidak sembuh, Anda antar dia lagi ke dokter B, tidak sembuh juga. Apakah putus harapan Anda? Putus atau tidak? Tidak. Punya duit, bawa ke luar negeri. Di luar negeri tidak sembuh juga. Putuskah harapan Anda? Tidak. Ketika itu Anda akan ke atas. Anda membutuhkan sesuatu untuk memberi ketenangan pada diri Anda. Anda mengharap padanya. Karena itu,
Kata sementara filosof, saya teringat salah satu namanya William James, filosof dari Amerika. Anda tidak mungkin masuk dalam suatu masyarakat yang di sana tidak ada tempat untuk bermohon pada Tuhan. Karena kebutuhan kita kepada Tuhan itu adalah mutlak, walaupun itu yang paling lama bisa kita tangguhkan. Anda bisa menangguhkan tidak makan lebih lama dari tidak bernafas, lebih lama dari tidak minum, semua kebutuhan, lebih lama dari tidak hubungan seks. Apa yang paling bisa Anda butuhkan paling lama? Kepada Tuhan. Itu sebabnya orang sebelum mati, Fir'aun pun pada akhirnya mengakui Tuhan. Jadi itu kebutuhan. Jangan Anda datang pada Tuhan hanya pada saat Anda butuh. Padahal sebenarnya setiap saat Anda butuh, hanya kita lupa. Kita lupa minum. Kalau haus, mana nih air minum? Tidak ada. Jadi salat itu kebutuhan. Baru datang waktu perlu. Tunjukkan bahwa setiap saat kita perlu. Kalau Anda diberi air minum, terus tidak bisa keluar air minum itu, mau bayar berapa? Setengah dari kekuasaan saya, kata Harun al-Rashid. Kalau makan tidak bisa keluar, perutnya ini, mau bayar berapa? Setengah dari kekuasaan saya. Masya Allah, baru makan minum sudah habis. Jadi kita butuh Tuhan. Datanglah padanya waktu Anda senang dan tidak senang. Itu sebabnya perbedaan antara muslim dan non muslim adalah sholat. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Baik Pak Abi, datanglah kepada Allah Tuhan dan saat senang maupun sedang susah. Tapi banyakkan dari kita mungkin saat sedang susah aja butuh, merasa butuh semacam itu. Prof Nasar silakan Prof. Ujian Tafadhol. baru sholat. Prof dulu deh. Iya, kita ada 4 tahap ya yang perlu diintrospeksi diri kita itu di kelas berapa, di grade berapa, di tahap berapa ya. Ada orang awam ya salat nggak salat ya seperti nggak ada beban tuh, nggak ada, cuek aja, nggak ada masalah. Tapi ada yang sudah mulai sadar ya, taat, pokoknya salatnya taat, tetapi itu belum sampai ke tingkat kesadaran penghayatan. Itu biasa disebut dengan ahlu ta'ah. Tapi bagi seorang tidak puas dengan pencapaian lebih puncak itu masih ingin, aku ingin salatnya tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi ingin seperti yang dikatakan Pak Kores tadi, bagaimana menjadikan salat itu not only sebuah satu pemenuhan kewajiban, tapi itu sebagai kebutuhan. Nah, kalau kita mau menjadikan salat itu sebagai sebuah kebutuhan, tentu perlu exercise, perlu latihan yang terus menerus ya. Lebih baik lama kelamaan nanti kita akan masuk grade yang ketiga, disebut dengan ahlul ibadah. Semua ahlul ibadah itu adalah ahlul ta'ah, tapi tidak semua ahlul ta'ah itu adalah ahlul ibadah. Kalau ahlul ta'ah itu masih salat itu terasa wajibnya salat itu. Tapi kalau sudah masuk menjadi ahlul ibadah, enggak terasa salat itu wajib, tapi itu menjadi habitnya itu kan. Sudah menjadi kepribadiannya salat itu. Bahkan ada yang paling puncak ahlullah. Jadi udah enggak ada surga, enggak ada neraka baginya. Pokoknya tidak ada pengharapannya selain hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal. Nah, teman-teman semuanya, para jamaah ya, para pemirsa, itu grade kita di mana? Awam, ahlul ta'ah, ahlul ibadah atau ahlullah? Nanti kita serahkan kepada Habib untuk menjelaskan. Tafadhol Habib Jafar, sudah ditodong barusan. Oh boleh, Abi, silakan Abi. 1 menit dari saya. Silakan Abi. Salat itu undangan Tuhan untuk menghadap kepadanya. Anda diundang. Ada orang diundang, ini ada pameran lukisan.
Ada bermacam-macam orang menanggapi undangan itu. Ada yang berkata, tidak perlu. Ada yang berkata, saya tidak ngerti lukisan, saya tidak senang lukisan, tapi tidak enak saya diundang. Ada yang berkata, saya ingin belajar bagaimana itu lukisan. Dia datang memenuhi undangan. Ada orang yang berkata, saya senang lukisan. Dia datang, lihat itu. Ditepuk bahunya, dia tidak sadar. Karena tenggelam dalam keindahan. Kita dalam salat begitu. Ada yang diundang, nggak mau, nggak usah. Jangan sampai seperti itu. Jadilah yang kedua, malu saya diundang nggak datang. Walaupun Anda ngerti, usahakan untuk belajar, datanglah. Itu sudah langkah pertama. Nanti sampai pada tahap terakhir yang dikemukakan ini, lupa segalanya karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Tafadhol, Bib. Bisa lupa segalanya karena kecintaan kita kepada Allah. Iya, saya ingin sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Jadi ditepuk aja gak ngerasa kalau orang yang sudah sholatnya cinta. Itu suatu hari Laila pernah mengejar Majnun, kemudian sampai lewat di depan orang yang Majnun mengejar Laila sampai lupa melewati orang yang sedang sholat di depannya. Kemudian ketika dia balik dari mengejar Laila, si Majnun ini, si Qais ini, kemudian ditegur sama orang yang sholat tadi yang sudah selesai. Qais, kamu ini gimana? Ngejar Laila sampai ngelewati saya yang sedang sholat. Kemudian kata Qais, karena cintanya saya kepada Laila, sehingga saya gak sadar bahwa saya ngelewati kamu yang sedang sholat. Karena pandangan saya yang penuh cinta dan fokus khusyuk kepada Laila. Tapi pertanyaannya, kok bisa kamu sedang mencintai Allah dan menghadap kepada Allah masih ingat kalau ada saya lewat di depannya? Saya aja mengejar Laila sampai lupa kalau ada orang sholat yang saya lewat di depannya. Sedangkan kamu mengejar Allah tapi kamu masih ingat kalau ada saya lewat di depan kamu. Jadi kita kan sering begitu ya. Kita sholat tapi pikiran kita traveling kemana-mana gitu ya. Jalan kemana-mana. Tentu itu salah satu masalah dari sholat kita. Tapi Allah menjadikan itu bukan kewajiban. Kewajiban kita itu adalah yuhafidun, menjaga sholat kita. Khusyuk, tidak khusyuk urusan belakang nanti itu. Itu capaian dari selanjutnya. Karena capaian tertingginya kata Al-Quran adalah orang yang walaupun tidak sedang melaksanakan ritual sholat, dia sholat. Artinya hatinya, pikirannya selalu bersama Allah, selalu sholat. Kalau kata Bimbo itu sajadah panjang. Dia saat bekerja seperti dia sholat, menghadirkan Allah, gak korupsi karena dia sadar Allah melihat dia dan lain sebagainya. Dan sholat itu hadiah terindah dari Allah kepada kita. Karena kenapa? Karena kata Jalaluddin Rumi, itu ketika Nabi dimi'rajkan, ada satu titik di mana ketika Nabi mau ke Sidratul Muntaha untuk berdialog dengan Allah, Jibril gak bisa nganter. Kata Jibril, kalau saya lanjutkan perjalanan ini mengantar kamu, maka saya akan binasa karena keagungan Allah. Berjalanlah sendiri wahai Muhammad. Maka kemudian Nabi jalan sendiri, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jalaluddin Rumi, Jibril itu simbol akal dan Nabi Muhammad itu simbol hati kita. Akal hanya bisa mengantarkan kita kepada Allah. Tapi yang mempertemukan kita dengan Allah itu adalah hati kita. Jibril hanya bisa mengantar kita kepada Nabi Muhammad kepada Allah. Tapi yang bertemu dengan Allah itu Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu simbol hati. Nah, sholat itu mengaktifasi hati. Setelah kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang hadis, kita belajar tentang ayat-ayat fil afaq, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita, maka puncak akidah kita adalah sholat dengan merasakan Allah hadir, bukan hanya meyakini dan memahami bahwa Allah itu ada.
tapi merasakan Allah hadir itu ya dengan sholat itu. Sehingga Allah betul-betul hadir, sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika masih wudhu aja udah pingsan. Ditanya oleh para sahabatnya, kenapa pingsan? Betapa aku gak pingsan sedangkan aku akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah kita kan akhirnya di sana. Kita disuruh khusyuk, artinya hadirkan diri dengan penuh ketakutan dan harapan kepada Allah. Kita menghadirkan diri tidak. Karena yang hadir cuman fisiknya, pikirannya traveling kemana-mana. Ini pinjol belum dibayar, utang belum dibayar, dan lain sebagainya. Kemudian tidak takut kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya pakaian untuk bertemu presiden lebih indah dari pakaian ketemu Allah. Lebih takut presiden ketimbang Allah. Lebih takut Pak RT ketimbang Allah. Dan tidak memiliki harapan kepada Allah. Sehingga kemudian apa? Sehingga kalau mau sholat tapi tiba-tiba ada tamu, kemudian urusan bisnis, ya sudah kita urus bisnis dulu, sholatnya kita tunda. Berarti kita lebih berharap kepada manusia daripada kepada Allah. Sedangkan yang mendatangkan manusia itu dengan membawa bisnis itu adalah Allah. Artinya bagaimana kemudian belajar untuk terus memperbaiki sholat. Sholat dengan memberi waktu untuk sholat, bukan sholat di sela-sela waktu. Ini masalah kita. Sambil nunggu fotokopian selesai, udah waktunya duhur, sholat dulu lah. Jadi bukan fotokopinya menjadi kegiatan sholat. Seharusnya kan orang fotokopi itu sebagaimana dia sholat, menghadirkan Allah. Ini enggak, sholatnya cuman karena nungguin fotokopi itu. Jadi begitu fotokopi kerjik selesai, wah sholatnya udah buyar tuh. Sholatnya sih tetap jalan, tapi pikirannya udah buyar. Saya rasa perlu memperbaiki, meningkatkan. Walaupun itu bukan kewajiban, kewajibannya menjaga sholat, maka paling tidak jaga dulu sholatnya. Seminimal-minimalnya sholat subuhnya gak jam 6 lah. Baik, syukran Bib. Bagaimana kita agar bisa sholat tidak hanya fisik saja, tapi juga pikiran kita agar tidak traveling kemana-mana, tapi juga hati kita bisa sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Syukran jazilan pencerahannya, Bib dan pemirsa. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Spesial Isra Mi'raj. Dipersembahkan oleh Baik, sekian jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV Spesial Isra Mi'raj. Masih bersama saya Abdul Kafi dan juga Prof Nasar, Abi Kuros dan juga Habib Jafar. Abi, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW di perjalanannya banyak diperlihatkan dengan peristiwa-peristiwa dan juga secara hikmah mungkin bisa dibagikan di sini. Tafadhol Abi. Kita manusia dianugerahi Allah jasmani, akal, dan hati. Akal memiliki keterbatasan, jasmani memiliki keterbatasan. Kesalahan jasmani diluruskan oleh panca indera. Oh, itu bintang kecil. Akal kita berkata itu besar. Kita coba air, ini pahit karena sakit. Diluruskan oleh akal. Kesalahan akal diluruskan oleh hati yang beriman. Karena tidak semua persoalan kepercayaan bisa terjangkau oleh akal. Itu prinsip. Nah, kalau itu sudah disampaikan oleh yang kita percaya dan apa yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan akal, maka Anda silahkan percaya. Bahkan ada orang-orang yang percaya padahal tidak masuk akal. Percaya angka 13. Ada tidak yang percaya angka 13?
Tidak masuk akal. Kita percaya Isra Mi'raj karena kita percaya bahwa Tuhan tidak membutuhkan sesuatu untuk mewujudkannya. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad yang kita percaya. Nah, saya melangkah lebih jauh lagi. Kita ini hidup di bermacam-macam alam. Sekarang ini alam lahir. Dia mendengar saya, dia punya pendapat tentang saya yang saya tidak tahu. Oh, kepanjangan Pak Kures bicara nih. Ya kan? Anda lihat saya, Anda punya pendapat. Itu alam lain. Kalau Anda nonton TV sendirian, ada orang yang datang pada Anda, menemui Anda, dia lihat Anda menangis. Itu Anda hidup di alam yang lain. Mimpi alam lain. Nah, bahasa langit itu ada bedanya dengan bahasa dunia. Waktu Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan bahasa langit. Apa bahasa langit? Saya ambil beri contoh. Kita ambil dari Al-Quran. Itu orang yang menggunjing. Tahukah Anda bahwa dia sedang makan daging saudaranya yang sudah mati? Kita tidak lihat. Tapi bahasa langitnya itu dia makan. Itu orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butuni nara wa sayaslauna sa'ira. Sekarang dia makan api. Anda tidak lihat itu. Dan kelak dia akan terbakar di api. Jadi sekarang ini sudah makan api. Hanya tidak terlihat. Nah, itu bahasa langit seperti itu. Demikian kita harus pahami apa yang terlihat oleh Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya kira itu yang saya ingin tambahkan. Baik, Prof. Nasr ingin menambahin terkait dengan bagaimana bahasa langit ini bisa kita ejawantahkan, kita bumikan di dunia ini. Tafadhol. Iya, kisah-kisah Isra Mi'raj itu sebetulnya banyak menggunakan bahasa langit ya. Salat itu apa? Pucuk harus memahami akar. Orang yang nggak pernah sujud berarti dia tidak akan pernah tahu akarnya. Pucuk nggak mungkin bisa mencapai puncak kalau dia tidak pernah melihat akarnya dari bawah. Jadi sujud itu kita harus tahu akar. Mi'raj ini mengajak kita untuk kembali untuk memahami akar ya. Kalau kita masuk ke wilayah substansial maka yang banyak itu akan menjadi satu. Di depan saya ini banyak Bapak Ibu ya. Ada pakai jilbab, ada pakai peci, ada pakai baju, ada pakai mukena, ada pakai. Kita terkecoh semua karena kita asyik memikirkan pucuk. Tapi kalau kita memikirkan asal usulnya itu apa, ternyata yang saya lihat di sini hanya satu. Saya hanya melihat kapas. Kita di sini jarang melihat kapas. Hanya melihat jilbab, baju, serban dan sebagainya. Tapi sadarkah kita bahwa kapas itu dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain bahan. Lalu digunting ada jadi mukena, ada jadi peci. Semua yang kita lihat ini adalah kapas. Tapi kita lupa kapasnya, yang kita lihat adalah variasinya. Maka itu sujud itu untuk melihat akar. Yang kita lihat adalah jilbab, yang kita lihat adalah kapas. Orang yang tidak pernah sujud, dia hanya asyik melihat yang banyak, tapi tidak pernah melihat asal-usul yang satu itu. Mi'raj itu untuk melihat yang asal. Inilah yang disebut di dalam bahasa spiritual, the one in the many and the many in the oneness. Al-wahda fil kathrah wal kathrah fil wahda. Ternyata yang banyak ini, yang satu itu. Istiqlal, coba lihat Bapak Ibu. Ornamennya banyak di sini. Ada tiangnya 12. Kubah, mimbar, mihrab, karpet dan sebagainya. Siapa yang kita lihat ini? Ternyata hanya satu. Siapa? Istiqlal itu. The only one Istiqlal, hanya satu Istiqlal. Tapi yang menampilkan Istiqlal itu ornamennya sebanyak ini. Siapa yang banyak itu yang satu itu, dan siapa yang satu itu adalah yang banyak itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka gitak fa basarukal yawma kita. Jadi kita ini apa, selama ini kita gafil itu enggak ngeh gitu ya. Oh, saya tidak ngeh. Ternyata ada Pak Kures ada di sini misalnya kan. Jadi salat itu mengajarkan kita untuk ngeh
Apa bahasa Indonesia itu nggak ada tuh. Menyadarkan kita ya. Jadi siapa yang banyak ini? Yang satu itu. Selama kita masih melihat pohon ini pohon, tapi tidak sanggup untuk melihat bahwa siapa di balik pohon itu. Nah pohon itu kan bahasa langit sebetulnya yang kita harus baca. Oh ternyata ini adalah simbol alam itu kan mayu'lamu bihi syai', sesuatu yang bisa kita sesuatu yang mengantarkan kita akan sebuah pengertian. Alam seakar kata dengan alamat, siapa yang beralamat pada setiap alam ini. Itulah nanti kalau bahasa tasawufnya lebih dalam lagi kan. Dakhilun fil asya la bil mumazaja wa kharijun anha la bil musayal. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak menyatu, tetapi keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Maka itu fas'alu ahla dzikr, tanyakanlah kepada ahli zikir, bukan fas'alu ahlal ilm. Kata Pak Quraisy, ilmu itu sedikit sekali. Tanyakanlah kepada ahli zikir, ya itu yang mencapai puncak itu. Akal nggak pernah mengantarkan kita ke puncak. Batin inilah yang mengantarkan kita ke puncak. Terima kasih. Baik, syukuran jazilan Prof. Bib, ahli zikir tadi yang lebih utama dari sekedar ahlul ilmu. Singkat aja, Bib. Iya. Tafadhal untuk penutup kita. Iya, biasanya para pendakwah kita menjelaskan Nabi Muhammad dengan segala kehidupannya termasuk Isra Mi'raj itu secara teosentris dengan bahasa langit, termasuk menjelaskan ulama-ulama. Biasanya yang diceritakan tentang ulama itu kekeramatannya, karomah-karomahnya. Oh, ulama ini bisa terbang, ulama itu bisa begini begitu. Tapi jalan menuju ke sana, padahal itu yang utama, tidak terjelaskan. Sedikit terjelaskan minimal. Biasanya penjelasan-penjelasan tentang aspek keagungan sebagai manusia itu justru dijelaskan oleh sarjana-sarjana muslim di barat atau bahkan sarjana-sarjana barat yang non-muslim. Aspek antroposentris, aspek kemanusiaan yang agung dari Nabi Muhammad. Makanya kita punya nama Karen Armstrong. Dia bukan muslim tapi menjelaskan dengan fair Nabi Muhammad sehingga kita terkagum-kagum. Ada Anne-Marie Schimmel yang juga melakukan penjelasan yang agung tentang Nabi Muhammad termasuk Isra Mi'raj sebagaimana tadi kita singgung. Ini yang perlu dari para pendakwah muslim, membumikan bahasa langit. Isra Mi'raj itu sudah subhana, sudah agung, gak usah lagi diagung-agungkan lagi sehingga kemudian makin jauh dari kita. Maka penting menjelaskan dengan bahasa bumi. Apa pentingnya? Paling tidak 3 hal. Pertama, agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad untuk juga melakukan Mi'raj. Kalau bahasanya cuma kekeramatannya aja kita gak pernah bisa meneladani. Ceritakan bagaimana prosesnya. Oh, prosesnya dengan sholat. Mari kita sholat agar kita juga bisa Mi'raj. Kemudian yang kedua, agar non-muslim itu bisa memahami Islam sehingga walaupun dia tidak tertarik masuk Islam, paling tidak salah paham kepada Islam. Kalau bahasanya pakai bahasa bumi. Kalau kekeramatannya orang non-muslim nggak percaya. Bahasa bumi itu yang bisa membuat dia paham. Dan yang ketiga, saya rasa ini paling penting termasuk terkait akidah kita, agar Nabi Muhammad itu tidak dinabi-isakan secara tidak sadar oleh kita. Diceritakan dengan bahasa langit hingga tanpa disadari pada satu titik dia seolah bukan lagi manusia. Padahal Al-Quran bilang dia manusia. Jangan sampai engkau kultuskan Nabi Muhammad sampai titik yang kemudian seperti yang dikultuskan oleh sebagian orang tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu mungkin. Baik, syukuran jazilan sudah berbagi bersama kami pencerahannya Abi Quraisy, Prof Nasar dan juga Habib Jafar terkait dengan bagaimana membumikan ayat-ayat langit ini, dialog langit ini agar bisa terus berlanjut di bumi, khususnya dalam sujud dan doa kita sehari-hari agar kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Syukuran jazilan kepada guru-guru kita di sini, kepada Anda juga semua jemaah rahimakumullah. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya dari Hasanah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV
dipersembahkan oleh